kita semua. Saat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena telah diberi kesempatan untuk membawakan materi yang berhubungan dengan rumah tangga. Secara pribadi saya masih kurang dalam pengalaman karena saya juga baru menikah dan usia pernikahan saya masih tergolong muda, yaitu 1 tahun 2 bulan. Dan saya percaya bahwa materi yang saya bawakan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian, tetapi juga untuk saya secara pribadi. Untuk itu saat ini kita akan belajar bersama-sama 10 unsur penting menopang perkawinan bahagia. Berbicara mengenai perkawinan dan kebahagiaan, tentunya mencakup berbagai unsur yang terlibat di dalamnya. Satu unsur yang dapat dicapai belumlah membawa kebahagiaan. Bahkan, jikalau hampir sebagian besar dari unsur-unsur tersebut dapat dipenuhi, masih belum cukup membuat seseorang itu merasa hidup bahagia dalam perkawinan. Apalagi kalau tidak sama sekali mengikuti unsur-unsur penting ini dalam kehidupan berumah tangga. Apa jadinya? Tentu saja akan semakin jauh dari kebahagiaan. Apa sih arti kebahagiaan? Ada orang-orang yang sudah memiliki segala sesuatu, tetapi tidak bahagia. Sedangkan ada orang-orang yang hidup sederhana, tetapi terlihat sangat bahagia. Jadi, sampai di mana batas pandangan dari kebahagiaan? Sampai di mana manusia dapat mengartikan kebahagiaan itu? Secara pribadi, setiap orang memiliki pandangannya sendiri dalam mengartikan kebahagiaan. Untuk itu, saat ini kita akan belajar bersama 10 unsur penting apa saja yang dapat menopang perkawinan bahagia, yang tentunya berkaitan satu dengan yang lain. Yang pasti, unsur-unsur ini dapat menolong terciptanya keluarga bahagia antara suami istri jika diterapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kita akan belajar unsur yang pertama, yaitu bekerja bersama-sama. Di mana saja suami istri berada, bekerja bersama menjadi satu ikatan yang dapat menjalin tali cinta kasih antara keduanya. Ketika suami istri bekerja bersama, maka penyesuaian pendapat, pemikiran-pemikiran yang berbeda dapat disatukan untuk menyelesaikan masalah. Saling membantu dan mendukung, saling percaya dan menghargai, semuanya ini akan muncul dan melicinkan jalannya suatu perkawinan. Raja Salomo juga menuliskan bekerja bersama itu lebih baik di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ketika kita bekerja bersama, maka upah atau hasil yang didapatkan pun akan lebih baik dibandingkan ketika kita bekerja seorang diri. Bukan hanya upah yang kita dapatkan lebih baik, melainkan juga di ayat 10 menjelaskan, kalau ada yang jatuh, maka seorang dapat mengangkat yang lain. Ketika kita bekerja, akan ada kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, ketika kita bekerja sama, maka kendala-kendala itu akan dengan mudah kita atasi. Karena kita bisa saling menolong, saling menguatkan, saling memotivasi, saling membantu satu sama lain. Kita masuk kepada unsur yang kedua, yaitu pupuklah komunikasi yang terbuka. Bersikap diam dan mendendam adalah musuh yang dapat memutuskan tali-tali cinta kasih yang sudah terjalin antara suami dan istri. Untuk itu, ketika ada masalah, sebaiknya secepat mungkin dibicarakan. Diskusikanlah secara terbuka dengan pasangan Anda. Diskusikanlah apa yang menjadi pokok dari permasalahan, sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Ada buku untuk keluarga, judul buku tersebut adalah Membina Keluarga Sehat, halaman 447, menuliskan seperti ini. Setiap pergaulan hidup memerlukan pengendalian diri, ketabahan, dan rasa simpati. Kita semua sangat berbeda dalam perangai, kebiasaan, pendidikan, sehingga berbeda juga cara pandang kita terhadap sesuatu. Kita menilai sesuatu dengan cara berbeda. Pengertian kita tentang kehidupan, tentang kebenaran, tingkah laku tidak selamanya sama dalam segala hal. Tidak ada pengalaman dua orang yang sama secara khusus.
Nah, dari kutipan yang telah kita dengarkan bersama, dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena adanya perbedaan dari setiap aspek kehidupan kita. Jadi, jika tidak dikomunikasikan perbedaan-perbedaan itu, maka akan menjadi bencana dalam keluarga. Namun sebaliknya, jika dapat dikomunikasikan dengan baik, malahan perbedaan itu akan menjadi pelengkap di antara suami istri dalam hubungan berumah tangga. Para ahli ilmu sosial juga mengatakan kunci utama timbulnya persoalan rumah tangga adalah kegagalan berkomunikasi di antara suami istri. Jadi, bagi para suami dan istri yang dapat berkomunikasi lancar dengan orang lain selain pasangan mereka, ini adalah hal yang sangat berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga dan juga dapat sangat sekali merepotkan di dalam perkawinan. Untuk itu, kita harus coba untuk melatih berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lain. Apalagi pada zaman seperti ini ya, di mana suami dan istri itu bekerja, memiliki kesibukan masing-masing, yang membuat waktu itu dibatasi dan juga mempersempit kemungkinan-kemungkinan yang lebih sering berkomunikasi satu dengan yang lain. Akhirnya menimbulkan berkurangnya keakraban di antara keduanya. Seorang yang bernama Hugo Albordoz, mantan direktur Badan Penasihat Perkawinan Baltimore, Maryland, mengatakan suami istri yang tidak dapat berbicara satu sama lain merupakan salah satu masalah penting dalam perkawinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobalah buat waktu, tetapkan satu waktu untuk dapat berkomunikasi dengan lebih dekat atau lebih intim dengan pasangan kita. Hal ini bisa kita lakukan pada saat malam hari sebelum kita tidur. Buatlah percakapan, tanyakan kepada pasangan kita, bagaimana ia menjalani aktivitas satu harinya, apakah ada kendala dalam pekerjaannya, dan ketika ia berbicara, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Setelah itu selesai, kita panggil dan kita berdoa secara bersama. Setelah selesai berdoa, ini nih penting. Yaitu kita jangan ragu atau sungkan untuk mencium pasangan kita. Kemudian kita katakan, aku mencintaimu. Hal ini akan dengan mudah memperlancarkan komunikasi antara suami dan istri. Kita masuk kepada unsur yang ketiga, yaitu jangan membiarkan amarah meluap-luap hingga matahari terbenam. Apapun persoalan yang menimbulkan amarah yang disebabkan karena salah paham, keras kepala, sifat mau menang sendiri harus diredakan. Dan janganlah pernah membawa amarah atau rasa dendam itu sampai ke tempat tidur. Apalagi nih menggunakan seks untuk membalaskan dendam. Hal ini sangat tidak baik, tidak ada manfaatnya sama sekali. Malahan yang akan didapatkan adalah kerenggangan antara hubungan suami dan istri. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, juga penting ini sikap humor di dalam hubungan suami dan istri. Karena sikap humor ini juga dapat mencairkan suasana, dapat membuat suasana lebih menyenangkan. Tapi harus ingat, sikap humor yang benar adalah sikap humor yang tidak menyakiti perasaan pasangan Anda. Contoh sikap humor yang dapat menyakiti pasangan Anda, yaitu Anda menggunakan kelemahan-kelemahan pasangan Anda untuk membuat lelucon. Itu adalah hal yang tidak baik. Nah, sekarang, apa yang harus saya perbuat jika saya sudah marah? Dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetaplah diam. Jadi ketika kita sudah marah, sebaiknya kita tetap diam. Kenapa? Karena seringkali kalau kita sudah marah, kata-kata yang dikeluarkan itu tidak dikontrol dengan baik di otak, sehingga yang dikeluarkan itu adalah berasal dari emosi yang tidak stabil, sehingga bisa menyakiti perasaan orang lain yang mendengarkan. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggallah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, ketika kita sudah diam, usahakan untuk cepat-cepat meredahkan amarah kita. Mengapa? Karena jika amarah itu dibiarkan terus-menerus, maka bukan hanya perkataan yang menyakitkan yang akan kita ucapkan, tetapi
perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain pun dapat kita lakukan. Nah, bagaimana caranya untuk menghentikan amarah? Ini ada beberapa tips yang dapat kita lakukan ketika kita sudah merasa marah dan kita ingin untuk meredakan amarahnya. Yang pertama, kita bisa melakukan tarik nafas 3-4 kali, tarik nafas dalam-dalam, lakukan selama 3-4 kali. Kemudian kita juga boleh meminum 1 gelas air putih. Kemudian kita ulangi lagi, menarik nafas dalam-dalam 3-4 kali sambil berdoa di dalam hati. Katakan, Tuhan tolonglah saya. Saya percaya ketika kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan Tuhan, emosi kita atau amarah kita yang sedang meluap-luap, Tuhan akan campur tangan dan meredakan. Bukan hanya diredakan, Tuhan akan bekerja untuk menghilangkan amarah yang sedang membara di dalam hati kita. Ingat, kedewasaan menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan saksama adalah satu ciri seorang yang berjiwa besar. Amsal 16 ayat 32, orang yang bersabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita masuk kepada unsur yang keempat, perluasnya lingkaran pergaulan yang patut dengan orang lain. Nah, sifat menyendiri, mengurung diri sendiri ini di rumah itu tidak baik. Kita perlu berinteraksi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang lain, maka semakin beragam juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita. Bukan hanya itu, ketika kita memperluas pergaulan kita dengan batasan-batasan yang wajar, tentunya ketika kita membutuhkan nasihat, kita dapat dengan mudah mendapatkan nasihat yang sangat bermanfaat. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, pergaulan yang dimaksudkan di sini adalah di mana kita boleh bergaul dengan orang yang tentunya seiman. Karena ketika kita bergaul, pergaulan itu akan menjadikan kita semakin bijaksana. Dan tentunya kalau mau bijaksana, kita harus bergaul juga dengan orang yang mempunyai karakter yang lebih baik. Karena itu bisa memotivasi kita diri sendiri untuk bisa menjadi lebih baik sama seperti orang itu. Nah, kita masuk ke dalam unsur yang kelima, usahakan supaya tidak berhutang. Sifat hemat dapat mengendalikan diri, mengikuti anggaran belanja rumah tangga dengan cermat, dapat membantu usaha menghindari hutang. Begitu banyak orang yang tidak pernah mendidik diri mereka sendiri supaya dapat mengatur biaya keluar dalam batasan pendapatan mereka sendiri. Mereka tidak belajar menguasai diri dengan keadaan. Oleh sebab itu, mereka meminjam dan meminjam lagi. Lalu mereka terkubur hidup-hidup dalam hutang dan akhirnya putus asa dan tawar hati. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghindari hutang? Ada beberapa tips yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, kita buat anggaran pengeluaran bulanan kita yang tentunya sesuai dengan penghasilan kita. Hal ini bertujuan tadi agar kita tidak membelanjakan uang melebihi penghasilan atau pendapatan kita. Kemudian, jangan malu nih kalau kita tidak mempunyai apa yang dimiliki oleh orang lain. Untuk itu, penting sekali untuk bisa belajar penyesuaian diri dengan keadaan. Dan yang berikutnya adalah jangan berhutang. Jangan berhutang. Jika Anda ingin berhutang pun, itu pastikan bahwa benar-benar adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan ketika Anda berhutang pun, Anda harus pastikan bahwa Anda sanggup untuk membayarnya. Bukan hanya Anda sanggup, tetapi itu tidak mempengaruhi anggaran kebutuhan pokok rumah tangga Anda. Matius 6 ayat 26, amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa di surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Saya bukan berasal dari keluarga yang kaya. Sering berulang kali saya dihadapkan dengan keadaan saya harus mengeluarkan pengeluaran yang melebihi pendapatan saya. Dan apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar dan saya berdoa. Saya mengatakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Kemudian
Terakhir saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku, Kau percaya kepadamu. Apa yang terjadi? Tuhan menyelesaikan semua permasalahan saya tanpa berhutang dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan keluarga kita. Matius 6 ayat 26, burung-burung yang tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, Tuhan dapat pelihara. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan yang telah memelihara burung-burung itu, Tuhan juga yang sama yang dapat membuat hal yang lebih luar biasa, dapat memelihara engkau. Unsur yang keenam, jauhkan sifat memaksakan kemauan sendiri. Tidak terdapatnya persesuaian seks di antara suami istri, hutang, ketidakdewasaan, dan berbagai segi lainnya yang membuat angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun. Maka sifat mementingkan diri dan juga suka memaksakan kemauan diri sendiri terhadap orang lain adalah satu sifat yang berbahaya. Nah, suami istri yang selalu ingin apa saja disukainya itu terpenuhi, tetapi tidak terpenuhi, dapat dengan sekejap merusak ikatan perkawinan. Memaksakan kemauan diri sendiri kepada orang lain hanyalah mengundang perlawanan dan pertengkaran. Nasihat bagi sidang halaman 159 menuliskan seperti ini. Janganlah berusaha memaksa satu dengan yang lain untuk berbuat seperti keinginanmu. Kamu tidak dapat berbuat demikian dan masih memelihara cinta satu dengan yang lain. Pernyataan kehendak sendiri merusak damai dan kebahagiaan rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, pada saat Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain, Tuhan memberikan satu hak istimewa, yaitu kuasa untuk memilih. Tuhan saja memberikan manusia ciptaannya kuasa untuk memilih. Ia tidak memaksa-maksakan kehendaknya untuk ciptaannya. Lalu siapakah kita? Hanya makhluk ciptaan mau mencoba memaksakan keinginan kita sendiri terhadap sesama ciptaan. Itu adalah hal yang sangat tidak benar. Kita masuk ke dalam unsur yang ketujuh, menghidupkan peraturan omas. Peraturan omas itu berbunyi demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Setiap orang tentunya pasti ingin diperlakukan sebaik mungkin dari orang lain, bukan? Tidak ada yang ingin diperlakukan jahat atau kejam dari orang lain. Semuanya pasti diinginkan dilakukan sebaik mungkin. Itulah sebabnya dalam perkawinan pun hukum omas ini sangat penting untuk diterapkan. Jadi jika suami ingin dihargai dan disayangi, suami-suami harus juga terlebih dahulu menyayangi, menghargai istri. Dan begitu juga sebaliknya, ketika istri ingin disayangi, dicintai, istri juga harus melakukan itu kepada suami. Nah, saling memperhatikan keperluan masing-masing, saling menyesuaikan diri satu sama lain, ini adalah hasil dari menerapkan hukum omas itu. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam unsur yang ke-9. Lupakan masa lalu yang mengecewakan untuk masa depan yang menyenangkan. Lupakanlah hal-hal yang sempat mengecewakan, majulah kepada masa depan yang lebih menyenangkan. Memang sih tidak selamanya kehidupan itu penuh dengan kesenangan, akan juga berganti dengan kesusahan. Tetapi senang dan susah itu saling berganti, dan rasa kehidupan demikian menjadi pengalaman-pengalaman menuju perbaikan hidup yang lebih menguntungkan. Kita harus belajar dari pengalaman, bukan mengingat-ingat dan mengenang-enang pengalaman yang menyakitkan. Tidak seperti itu. Pengalaman adalah satu cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Jadi, pengalaman yang kita pelajari harus membuat kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Kalau dalam bidang pendidikan, untuk menyelesaikan studi ada jangka waktunya. Tetapi
Kalau dalam rumah tangga kita belajar, kita study, tidak pernah ada tamat-tamatnya, tidak akan pernah berhenti-hentinya, akan selalu belajar dalam rumah tangga. Untuk itu, ada orang yang sukses dalam pendidikan, menjadi seorang yang luar biasa dalam karir, menjadi seorang pakar, menjadi seorang ahli, tapi mereka gagal menjadi seorang pasangan yang baik bagi pasangannya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kegagalan-kegagalan masa lalu yang sempat mengecewakan kita karena pasangan kita, entah itu karena perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, jangan pernah kita ingat. Ketika kita sudah selesaikan itu, kita berdoa, kita lupakan semua itu. Ingatlah saja hal-hal yang baik, ingatlah saja hal-hal yang membuat kita bahagia, ingatlah kenangan-kenangan indah yang kita jalin bersama pasangan kita, sehingga perkawinan kita, hubungan rumah tangga kita antara suami dan istri menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam Filipi 3 ayat 13 bagian B, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Lupakanlah yang sudah berlalu, apapun itu, mengenai hal-hal yang buruk tentang pasangan atau masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Arahkan kepada pandangan kita ke masa depan. Ingatlah hal-hal yang baik saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita juga masing-masing pribadi memiliki dosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan ampuni itu. Ketika kita berdoa dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingat sedetik pun, Tuhan tidak pernah mengingat sekecil pun hal yang pernah kita lakukan yang menyakiti hatinya. Lalu siapakah kita? Hanya manusia ciptaan? Kita masih mau mengingat-ingat kesalahan orang lain? Janganlah seperti itu. Kita masuk kepada unsur yang ke-9, hidupkan ajaran-ajaran agama. Ketika saya mendapat unsur ini, saya mencoba untuk mencari apakah ada penelitian yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh ajaran-ajaran agama. Dan ternyata saya menemukan satu jurnal penelitian yang dituliskan oleh Eva Soraya, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan jurnal penelitiannya, hubungan antara religiusitas dengan tingkat keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri. Dan hasil dari penelitiannya adalah ada hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan keharmonisan keluarga. Artinya, semakin tinggi atau kuat religiusitas, maka akan semakin tinggi pula tingkat keharmonisan keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya mau lihatkan satu gambar. Gambar ini berupa gambar lingkaran yang seperti roda. Di tengah-tengahnya ada gambar hati yang berwarna merah. Hati yang berwarna merah ini dilambangkan sebagai Yesus. Dan garis-garis yang melintang ini digambarkan sebagai anggota keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak yang lain. Ketika anggota keluarga hubungannya lebih dekat dengan Tuhan, maka hubungan keluarga antara satu yang lain pun semakin dekat. Lihat, jika semakin dekat hubungannya dengan Tuhan, maka hubungan dengan sesama pun akan semakin dekat. Namun sebaliknya, jika hubungan semakin jauh dari sumber kasih itu, yaitu Yesus Kristus, maka akan semakin jauh pula dengan orang-orang di dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kehadiran Allah dalam rumah tangga sangat penting, dapat menjadikan rumah tangga itu menjadi suasana yang damai dan penuh bahagia. Sifat kasar akan menjadi lemah lembut. Sifat mementingkan diri sendiri berubah menjadi saling memperhatikan, peduli satu sama lain. Orang yang menyadari cinta kasih Tuhan akan memantulkan kasih itu dalam hubungan satu sama lain di rumah tangganya. Allah adalah kasih, dan Ia ingin kita agar saling mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih seperti apa yang dapat kita terapkan? Kasih yang adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan, kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih yang tidak pemarah,
kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih yang tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, kasih yang menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih yang mengharapkan segala sesuatu, kasih yang sabar menanggung segala sesuatu. Menghidupkan ajaran ini berarti memupuk kehidupan yang lebih baik untuk kehidupan mendatang. Dan orang yang hidup dengan ajaran-ajaran ini adalah orang-orang yang percaya bahwa kehidupan rumah tangga di dunia adalah persiapan untuk kehidupan yang kekal. Buku yang bagus juga untuk keluarga yang judulnya Membina Keluarga Bahagia, halaman 17, menuliskan seperti ini. Rumah tangga harus dijadikan suatu rumah Tuhan. Hati kita dijadikan tempat suci, di mana saja kasih Allah itu dihargakan di dalam jiwa, di sana akan ada perdamaian, akan ada terang dan sukacita. Paparkanlah firman Allah di dalam keluargamu, dalam kasih. Ketika Allah hadir dalam rumah tangga kita, maka sekali lagi kedamaian, sukacita akan dirasakan di dalam hubungan keluarga kita. Kita masuk kepada unsur yang terakhir, yaitu unsur ke-10. Tanamkan pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Setiap suami dan istri dalam rumah tangga patutlah menanamkan dan menghidupkan pengharapan akan hari depan. Bahwa kehidupan ini adalah bersifat fana, yang berakhir pada suatu jangka waktu tertentu saja. Tetapi di balik kehidupan ini, di balik kehidupan yang penuh kemelut dan masalah-masalah yang ada, terdapat satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang takkan berakhir selama-lamanya. Pada akhirnya, usaha membentuk kehidupan perkawinan bahagia di dunia ini perlu mendapatkan bimbingan dari Allah. Mintalah agar Allah diam di dalam hati kita dan selalu mendahulukanlah Allah di dalam segala tingkah laku kita. Maka dengan demikian, engkau akan hidup lebih bahagia. Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu sekalian, warga kenegaraan kita yang asli bukan di dunia ini. Kita adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Apa yang kita alami di dunia ini? Mungkin banyak sekali kesengsaraan, kesusahan yang dihadapi, tetapi seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan pada zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Dan ketika kita sulit untuk menerapkan unsur-unsur penting ini dalam kehidupan rumah tangga kita, Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala tingkah laku kita, maka dengan pertolongan Tuhan, Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita. Kita sudah belajar bersama apa saja 10 unsur penting yang dapat menopang perkawinan bahagia. Untuk memulai menerapkan 10 unsur penting ini tidaklah mudah. Mungkin akan ada sedikit kesulitannya pada saat kita mulai menerapkannya. Tetapi saya percaya, dengan pertolongan Tuhan, kiranya kita semua yang sudah mendengarkan dapat disanggupkan untuk menerapkan 10 unsur penting ini dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kiranya 10 unsur penting ini dapat menguatkan kita, menjadikan kita keluarga bahagia di dunia, dan mempersiapkan kita menjadi keluarga yang bahagia juga untuk kehidupan yang kekal di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.